Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Oktavia NIM 2101020020, Program Studi Akuntansi Semester 3A1, dosen pengampu Budian Wulansari, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah dalam metode penelitian dan kesimpulan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu metode penelitian. Metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang nantinya dapat dianalisis untuk keperluan tertentu. Jenis-jenis metode penelitian dalam karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Ada metode penelitian historis, metode penelitian survei, metode penelitian kuantitatif, metode penelitian eksperimen, metode penelitian naturalistik, metode penelitian kebijaksanaan atau deskriptif, dan metode penelitian tindakan. Langkah-langkah penulisan metode penelitian dalam karya ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah, segala persoalan yang ingin dipecahkan dan yang menarik untuk diketahui kebenarannya. Masalah penelitian umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan sebagainya. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Secara definisi, hipotesis merupakan dugaan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dugaan jawaban ini nantinya akan dibuktikan kebenarannya melalui hasil analisa data yang diperoleh. 3. Merancang penelitian. Maksudnya yaitu dengan mempersiapkan alat dan bahan, menentukan data yang akan dikumpulkan, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan. Ada 3 jenis variabel yang biasa digunakan yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang keempat yaitu melakukan eksperimen. Pelaksanaan eksperimen dapat dilakukan melalui observasi, survei, ataupun dalam laboratorium. Dari tahapan eksperimen inilah kemudian akan menghasilkan data yang nantinya dapat diolah dan dianalisis. Hasil pengolahan data tersebut akan menunjukkan apakah hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil eksperimen atau tidak. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Saat mengolah dan menganalisis data, para peneliti biasanya menggunakan dasar teori yang menjadi rujukan agar hasil penelitian semakin mendalam. Yang keenam, menarik kesimpulan. Setelah menganalisis data, maka peneliti pun akan mengetahui apakah hipotesis yang dipaparkan sebelumnya diterima atau tidak, yang kemudian akan dirangkum menjadi sebuah kesimpulan. Yang ketujuh, melaporkan hasil penelitian. Tujuan dilakukan publikasi hasil penelitian adalah agar pihak lain mengetahui hasil eksperimen. Selain itu, peneliti lain juga bisa meneliti ulang, tapi menawarkan kebaruan. Pokok-pokok bahasan metode penelitian dalam karya ilmiah. Yang pertama, memuat unsur jenis penelitian. Yang pertama ada konsep. Konsep penelitian adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam. Yang kedua, preposisi. Preposisi adalah pernyataan statement tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesis adalah preposisi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Yang ketiga, teori. Teori merupakan sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alam yang hendak diteliti. Teori yang lebih kompleks biasanya merupakan gabungan yang logis dari beberapa preposisi. Yang keempat, variabel. Variabel yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai. Jadi, konsep dan bukan variabel kenapa dan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara atau preposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu disajikan dalam bentuk statement yang menghubungkan secara eksplisit maupun implisit suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya. Yang keenam, definisi operasional. Pada bagian definisi operasional biasanya dijelaskan bagaimana metode penelitian dilakukan, seperti berapa jumlah sampel, cara pengukuran variabel, proses penelitian, rancangan percobaan, cara analisis data statistik, dan sebagainya. Di dalam unsur jenis penelitian ini memiliki beberapa pola, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian. Yang kedua, ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan. Dan yang ketiga, ditinjau dari segi karakteristik masalah atau gejalanya. Pokok-pokok bahasan metode penelitian dalam karya ilmiah yang kedua yaitu desain penelitian. Desain penelitian merupakan tahapan kegiatan peneliti dalam melaksanakan penelitian yang dimulai dari awal sampai akhir penelitian, yang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data sampai dengan tahap penulisan laporan. Tahapan-tahapan yang dilakukan desain penelitian dalam karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pralapangan. Tahap pralapangan adalah tahap awal dalam melakukan sebuah penelitian. Pada tahap awal ini, peneliti melakukan kegiatan observasi langsung ke lokasi penelitian kegiatan observasi. Yang ini dilakukan agar peneliti dapat menyaksikan secara langsung gambaran awal tentang pokok permasalahan yang terdapat di lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian. Yang kedua, tahap rancangan dan pelaksanaan lapangan. Pada tahap rancangan dan pelaksanaan lapangan, peneliti melakukan penggalian informasi data secara keseluruhan dan mendalam dengan mengenal lebih dekat pada subjek penelitian, mengadakan pengamatan dengan melakukan wawancara. Yang ketiga, tahap analisis data. Pada tahap analisis data, peneliti melakukan kegiatan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari lapangan. Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, serta dokumen resmi yang terdapat di lapangan. Yang keempat, tahap penulisan laporan. Tahap penulisan laporan merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang telah terkumpul selama proses penelitian berlangsung. Pokok-pokok bahasan metode penelitian dalam karya ilmiah. Yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Cara membuat kerangka berpikir dalam karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi variabel penelitian. Variabel merupakan suatu pengelompokan terhadap dua atau lebih atribut di dalam penelitian. Atribut dalam konteks ini maksudnya seperti usia, objek penelitian, wilayah, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mencari hubungan antar variabel. Setiap penelitian akan selalu memuat minimal dua variabel yang saling berkaitan. Hubungan antar variabel dapat ditentukan sesuai dengan hubungan langsung yang ada di lapangan. Yang ketiga, mencari literasi
literatur. Literatur atau referensi yang diambil bisa dalam berbagai macam bentuk seperti buku, jurnal ilmiah, hasil wawancara, laporan pemerintah, sampai hasil wawancara. Yang keempat, membuat kesimpulan. Kesimpulan itu menjelaskan bahwa topik memiliki landasan yang kuat untuk dibahas lebih lanjut. Kesimpulan sebisa mungkin ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. 5. Membuat gambaran kerangka berpikir. Umumnya, kerangka berpikir berupa diagram atau bagan. Dari visualisasi mengalir tersebut, dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki hubungan yang saling terkait dan memaparkan teori yang menguatkan topik yang dipilih. Pokok bahasan metode penelitian dalam karya ilmiah. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penelitian. Untuk memperoleh data atau informasi yang lengkap dan akurat, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 macam teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan usaha penelaan terhadap beberapa dokumen atau arsip dari kegiatan pelatihan keterampilan mekanik otomotif. Yang kedua, observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara menggunakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Yang ketiga, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Yang keempat yaitu triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpul data dan sumber data yang telah ada. Penelitian ini mengumpulkan data dengan triangulasi. Peneliti mengumpulkan data yang menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Cara atau proses pengumpulan data dalam karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tinjau literatur dan konsultasi dengan ahli. Informasi ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli sehingga peneliti benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang ada di dalam penelitian. Yang kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Maksudnya, bertujuan agar penelitian bisa diterima dan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan. Yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Ini termasuk pada mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dan cara berpikir mereka, melaksanakan sesuatu, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian. Yang keempat, uji coba atau pilot studi. Maksudnya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan cukup dipahami, bisa digunakan, komunikatif atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Pertanyaan yang dirumuskan harus mengandung makna yang signifikan dan substantif. Yang keenam, mencatat dan memberi kode atau recording and coding. Berbagai informasi yang diperoleh ini perlu dicatat guna memudahkan proses analisis. Yang ketujuh, cross-checking, validitas, dan reliabilitas. Setelah itu, dilakukan metode cross-checking terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenarannya dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validitas dan reliabilitasnya. Yang kedelapan, pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan dan bisa memulai menganalisis data tersebut sehingga tidak ada data yang kurang valid. Pokok-pokok bahasan metode penelitian dalam karya ilmiah yang kelima yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan salah satu cara untuk mengolah sebuah data menjadi variasi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Cara atau proses analisis data dalam karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden atau narasumber. Yang kedua, melakukan reduksi data. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tempat dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Yang ketiga, melakukan penarikan kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan, peneliti menyampaikan ringkasan hasil yang dianggap penting dan diuraikan hasil analisis data dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena kesimpulan berisikan dari tujuan atau pembuktian dari sebuah hipotesis. Kesimpulan dan saran dalam karya ilmiah yang pertama, kita akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis, di mana isi dari penelitian telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Pada bagian kesimpulan, akan dijelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan. Cara membuat kesimpulan dalam karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca ulang karya ilmiah. Tujuannya tentu saja untuk mengetahui proses awal, kenapa memilih topik penelitian, proses pelaksanaan penelitian, dan bagaimana dengan hasil yang didapatkan. Perlu membaca ulang supaya antara isi karya ilmiah ini sama dengan isi dari bab kesimpulan yang sudah disusun. Yang kedua, meringkas poin-poin utama. Isi setiap poin adalah menjelaskan hal-hal atau bagian-bagian penting yang dirasa perlu dicantumkan di bagian kesimpulan. Isi kesimpulan kemudian disesuaikan dengan jumlah poin-poin penting yang didapatkan. Yang ketiga, menambahkan poin penting jika ada. Peneliti perlu membaca ulang dulu setiap poinnya, dan jika memang ada tambahan, bisa ditambahkan. Baru kemudian berlanjut ke tahap selanjutnya yang membantu menyempurnakan isi dari kesimpulan karya ilmiah yang disusun. Yang keempat, membuat ajakan untuk bertindak. Saat menyusun kesimpulan, penulis baiknya membuat ajakan bagi pembaca untuk memahami dan mengimplementasikan hasil penelitian. Yang kelima, jelaskan solusi dan hasil akhir penelitian. Cantumkan poin ini di dalam kesimpulan dan gunakan bahasa sendiri. Pastikan inti dari kesimpulan bisa dipahami dan kemudian tidak perlu merevisi tulisan tersebut. Kesimpulan dan saran dalam karya ilmiah. Yang kedua yaitu pemberian saran. Saran adalah bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis, di mana isi dari penelitian telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Pada bagian saran akan menguraikan saran-saran yang peneliti rasa perlu untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Cara membuat saran dalam karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan jumlah kosakata. Dalam membuat saran sudah seharusnya dibatasi dengan jumlah minimal karakter yang akan digunakan, tidak lain dengan tujuan untuk lebih memperhatikan kesimpulan dengan saran agar menjadi seimbang. Yang kedua, mencantumkan harapan. Maksudnya menggunakan kata-kata yang menarik seperti dengan demikian atau penulis mengharapkan dan yang lainnya sehingga pembaca merasa sangat senang. Yang ketiga, memberikan rekomendasi. Tidak lupa juga ketika membuat saran harus juga memberikan rekomendasi yang menyatakan tentang penelitian lebih lanjut terkait metode penelitian yang kita gunakan. Yang keempat, terdapat solusi. Terakhir, saran juga harus berisi solusi agar nantinya pembaca bisa lebih mudah untuk memperbaiki penelitian yang disusun. Baiklah, inilah yang dapat saya jelaskan tentang penulisan karya ilmiah dalam metode penelitian dan kesimpulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.